Pancasila. Bukan sekedar dasar negara, tetapi pedoman hidup dalam membangun karakter bangsa. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial menjadikan fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Institut Agama Islam Nahdlatul Ulama, nilai-nilai Pancasila diinternalisasikan melalui pendidikan, pengamalan keislaman, serta semangat kebangsaan yang berlandaskan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Melalui video ini, kami mempersembahkan tugas mata kuliah Pancasila sebagai wujud refleksi mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kampus dan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Video kali ini kita akan membahas tentang materi kita yang berjudul Pancasila sebagai dasar negara. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila yang dibina oleh Bapak Siswoyo MPD MM. Selamat menyaksikan. Dadah. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar filsafat sekaligus ideologi yang menjadi landasan bagi seluruh penyelenggaraan bernegara dan berbangsa. Para pendiri bangsa menyebutnya sebagai filosofis graceless atau stateside, yaitu dasar pokok yang menjadi sumber dari seluruh peraturan yang berlaku. Kedudukan tertinggi Pancasila terlihat jelas karena ia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada alinea keempat, yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang berarti semua undang-undang tanpa terkecuali yang harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Pada alinea keempat tersebut juga terdapat tujuan negara: 1. Melindungi seluruh bangsa. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut menjaga ketertiban dunia. Semua tujuan ini hanya dapat tercapai dalam berpegang pada Pancasila. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai Pancasila yang tercerminkan secara jelas dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, seperti sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, seperti pasal 29 ayat 1 bahwa setiap warga negara Indonesia berhak memilih agamanya dan ibadahnya masing-masing dan tidak ada paksaan, dan setiap agama wajib dilindungi dan wajib dihargai. Sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan pasal 28 memberi kebebasan serikat, berkumpul, dan berpendapat sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia. Sila yang ketiga adalah persatuan Indonesia, sesuai dengan pasal 1 ayat 1 bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, dan pasal 25 sesuai dengan NKRI, Indonesia adalah negara yang kepulauan. Kedua pasal tersebut menegaskan keutuhan wilayah dan persatuan bangsa. Sila yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat, dan pasal 20 menjelaskan sistem perwakilan seperti DPR dan DPD. Demokrasi Indonesia menjadikan musyawarah sebagai ciri khasnya. Sila yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sesuai dengan pasal 27 ayat 2, menjamin hak atas pekerjaan dan pelayanan hidup, dan pasal 33 mengatur sistem ekonomi keluarga. Semua pasal ini dibuat untuk mensejahterakan merata bagi setiap rakyat Indonesia. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat kita lihat dari dua aspek utama, yaitu aspek formal dan aspek material.
Secara formal, Pancasila dirumuskan oleh BPUPKI sebelum Undang-Undang Dasar 1945 itu disusun oleh BPKI. Hal ini menegaskan bahwa Pancasila menjadi pedoman utama dalam merancang konstitusi. Selain itu, kedudukan Pancasila berada lebih tinggi dibanding Undang-Undang Dasar 1945. Secara material, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 itu saling berkaitan satu sama lain. Keduanya memiliki cita-cita yang sama, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, serta menciptakan kehidupan bangsa yang bermartabat. Karena itu, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan, karena keduanya seperti tubuh dan jiwa dalam kehidupan bernegara. Implementasi Pancasila dalam kebijakan negara. Yang pertama, dalam bidang politik, Pancasila menjadi dasar dalam membangun sistem politik yang demokratis, menghargai hak asasi manusia dan menjamin keikutsertaan rakyat. Pada pasal 26, 27, dan 28 Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa persamaan hak warga negara, perlindungan hukum, serta kebebasan berpendapat. Demokrasi bukan hanya sekedar voting, tapi bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Seperti sila keempat. Dalam bidang ekonomi, Pancasila melahirkan konsep ekonomi kerakyatan. Pasal 33 menekankan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas keluarga. Bidang sosial dan budaya. Pancasila menjadi pedoman untuk membangun masyarakat yang beradab, menghargai perbedaan, dan menjaga identitas bangsa. Implementasinya tercantum pada pasal 29, 31, dan 32. Akhirnya menciptakan masyarakat yang berbudaya, toleransi, dan mampu menghadapi era globalisasi tanpa merubah jati diri. Dalam bidang hukum, Pancasila adalah stat fundamental norm, yaitu norma dasar hukum tertinggi. Semua peraturan dari Undang-Undang Dasar dan keputusan pemerintah wajib bersumber dari Pancasila. Hukum yang tidak sesuai dengan Pancasila tidak boleh diperlakukan. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya teori, melainkan tolak ukur moral, etika, dan keadilan dalam penyusunan hukum nasional. Terima kasih teman-teman telah menyimak penjelasan materi dari kita. Semoga bermanfaat dan Menambah pemahaman tentang pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.